Benteng Keraton Yogyakarta menjadi salah satu ciri atau ikon Yogyakarta. Setelah mulai dibangun pada tahun 1785, benteng atau beteng yang mengelilingi Keraton Jogja berfungsi sebagai tembok pertahanan saat melawan penjajah. Keraton Yogyakarta sendiri memiliki dua lapis tembok. Lapisan dalam berupa tembok Jepuri yang mengelilingi kedaton atau kawasan inti Keraton Jogja. Lapisan luar yang jauh lebih luas dan lebih kuat dinamakan tembok Baluwerti. Baluwerti berasal dari bahasa Portugis yang artinya baluarte, yang juga mempunyai arti benteng. Tembok Baluwerti melingkupi kawasan tempat tinggal kerabat sultan dan pemukiman abdi dalem yang disebut dengan kawasan Jeron Beteng. Luas tembok Beteng Baluwerti mencapai 5 km persegi, mempunyai tinggi 3,5 meter dengan ketebalan 3-4 meter. Tembok Baluwerti dilengkapi dengan 5 buah pintu gerbang atau disebut dengan belengkung serta 4 buah bastion di setiap sudut benteng yang dikenal dengan pojok beteng. Pelengkung Taruna Sura atau Pelengkung Wijilan. Pelengkung Madya Sura atau Gondomanan. Pelengkung Nirbaya atau Pelengkung Gading. Pelengkung Jagabaya atau Pelengkung Taman Sari. Dan Pelengkung Jagasura atau Pelengkung Ngasem. Dan 4 buah bastion yaitu Pojok Beteng Lor Wetan, Pojok Beteng Wetan, Pojok Beteng Kulon, Pojok Beteng Lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Masih bersama kami Ron Yogyakarta, kembali ingin jalan-jalan di sekitar kota Yogyakarta untuk memberikan informasi dan melihat suasana situasi pemandangan yang dapat dinikmati di sekitaran kota Yogyakarta. Dan saat ini saya berada di depan kawasan Keraton Yogyakarta, ingin melihat dan mengelilingi tembok beteng yang disebut tembok beteng Baluwerti, Keraton Yogyakarta. Dan ini adalah alun-alun yang berada di depan keraton. Alun-alun utara Jogja merupakan tanah lapang berbentuk persegi yang luasnya 150 x 150 meter. Di tengahnya terdapat 2 pohon beringin besar yang diberi pagar. Digunakan sebagai tempat latihan para prajurit untuk unjuk kebolehan di hadapan sultan. Selain itu, tempat itu digunakan juga untuk tapa pepe, yaitu bentuk unjuk diri dari rakyat agar didengar atau mendapatkan perhatian dari sultan. Pada waktu itu, alun-alun utara adalah tempat sakral di mana tidak sembarangan orang bisa memasukinya. Ada aturan-aturan tertentu bagi mereka yang ingin masuk ke sana, seperti tidak boleh menggunakan kendaraan, sepatu, sandal, bertongkat, dan mengembangkan payung. Hal ini dimaksud sebagai wujud penghormatan kepada sultan. Namun kemudian, tempat itu menjadi area publik yang bisa digunakan setiap orang. Para pedagang kaki lima bebas berjualan di sana. Berbagai acara digelar di tempat itu, mulai dari acara konser musik, sirkus, sekaten, dan acara-acara lainnya. Setelah bertahun-tahun menjadi tempat umum, kini alun-alun utara dikembalikan seperti zaman dahulu. Tempat itu diberi pagar agar orang-orang tidak bisa masuk. Rumput-rumput dipangkas, pasir-pasir ditaburi. Kini tanah lapang itu tampak seperti lautan pasir. Dan saat ini kita melewati Pelengkung Taruna Sura atau Pelengkung Wijilan.
Terletak di sebelah timur alun-alun utara, Taruna Sura berasal dari bahasa Jawa. Taruna memiliki arti muda dan Sura memiliki arti berani. Dahulu, Plengkung Taruna Sura dijaga oleh prajurit-prajurit muda. Pada bagian atas Plengkung Wijilan terdapat prasasti yang bertulisan aksara Jawa. Prasasti tersebut berbunyi, Kala Winangun Sura, Dal 1823, rampungipun Sapar, B 1824, yang artinya bahwa Plengkung tersebut dipugar pada bulan Sura tahun Dal 1823 dan selesai pada bulan Sapar tahun B 1824. Periode tersebut merupakan masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Masyarakat Jogja lebih mengenal Plengkung Taruna Sura dengan Plengkung Wijilan. Pasalnya, Plengkung tersebut merupakan pintu masuk menuju kawasan sentra makanan khas Jogja, yaitu Gudeg Wijilan. Dan ini adalah tembok dari sisi timur Plengkung Taruna Sura Wijilan, yaitu tembok pojok lor wetan yang baru direvitalisasikan. Dan saat ini kita berada di Jalan Ibu Ruswo. Kenapa dinamakan Jalan Ibu Ruswo? Beliau ikut berjuang dalam masa penjajahan Belanda dan Jepang. Dan di jalan ini didominasi dengan perdagangan pertokoan yang banyak menjual seragam sekolah. Saat ini kita berada di pojok Beteng Lor Wetan atau sisi timur laut, berlokasi di pertigaan Jalan Ibu Ruswo dan Jalan Brigjen Katamso. Dan pojok Beteng Lor Wetan ini baru direvitalisasikan untuk mengembalikan bentuk aslinya. Setelah hancur pada masa penjajahan, hanya menyisakan puing-puingnya karena dihancurkan saat terjadi peristiwa geger sepoi pada masa pendudukan Inggris di Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Raffles. Dan saat ini pojok Beteng Lor Wetan sudah jadi dan bisa dinikmati keindahannya. Saat ini kita berada di Jalan Brigjen Katamso dan situasi pada siang hari ini cukup cerah dan tidak terlalu ramai. Dan kita baru saja melewati Plengkung Madya-Sura atau Plengkung Gondomanan. Plengkung Madya-Sura berada di sebelah timur Keraton Jogja, sama halnya dengan Plengkung Jagabaya dan Jagasura. Bentuk plengkungnya sudah tidak utuh, hanya berupa gapura yang terpisah dan kondisinya pun tidak secantik plengkung lainnya. Dari kejauhan, Plengkung Madya-Sura ini tidak terlalu terlihat. Plengkung Madya-Sura disebut juga dengan Plengkung Buntet atau tersumbat. Pasalnya, saat peristiwa geger Sepehi 23 Juni 1812, Plengkung Madya-Sura pernah ditutup dan tidak digunakan sebagai akses keluar masuk. Pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8, Plengkung Madya-Sura dirombak dan kembali dibuka. Inilah situasi Jalan Brigjen Katamso. Di depan kita terdapat perempatan Jok Teng Wetan. Kalau ke kiri atau ke timur itu ke Jalan Kolonel Sugiono, dan lurus atau ke selatan itu ke Jalan Parangtritis, dan ke barat itu ke Jalan Maijen Suyoto. Dan inilah pojok Beteng Wetan atau benteng bagian timur. Dan pojok Beteng Wetan ini juga selesai direvitalisasikan untuk menjaga bangunan cagar budaya milik Keraton Yogyakarta. Pojok Beteng Wetan berada di sudut timur atau barat laut Beteng Keraton.
Bangunan pojok beteng memiliki luas 5 meter persegi. Di bawah bangunan beteng terdapat lorong yang digunakan para prajurit sebagai tempat persembunyian. Pojok beteng wetan mempunyai satu buah ruangan yang dulunya digunakan sebagai gudang senjata. Dan ini adalah suasana Jalan Maijen Suyoto. Suasana yang cukup cerah di siang hari ini. Dan di depan kita terdapat perempatan. Kalau ke selatan itu ke Jalan PI Panjaitan dan ke utara ke Jalan Gading. Dan kita akan berbelok melewati Plengkung Nirbaya Gading atau Plengkung Gading. Plengkung Nirbaya menjadi satu-satunya plengkung yang kondisinya masih utuh seperti aslinya, dilengkapi dengan turret atau tempat pengintaian berbentuk tabung, serta tangga di kanan kirinya. Plengkung Nirbaya memiliki fungsi yang berbeda dengan keempat plengkung lainnya, yaitu menjadi pintu keluar yang dilewati jenazah Sultan saat diantarkan menuju makam Imogiri. Sultan yang saat ini sedang bertahta tidak boleh melewati Plengkung Nirbaya ini selama hidupnya. Plengkung yang terletak di sebelah selatan alun-alun kidul ini lebih dikenal dengan sebutan Plengkung Gading, menghubungkan jalan di Panjaitan dengan Jalan Gading. Dan ini adalah alun-alun selatan, yaitu halaman belakang Keraton Yogyakarta. Kawasan alun-alun kidul juga menjadi pilihan wisata yang sangat menarik, terutama di sore hari hingga malam hari. Di kawasan ini bisa mendapati sejumlah panorama wisata yang cukup menarik untuk dinikmati. Perlu diketahui bahwa di kawasan Alkit terdapat sepasang pohon beringin yang kembar yang sudah berusia cukup tua. Di antara pohon beringin ini, permainan masangin dilakukan. Untuk melakukan permainan masangin ini cukup sederhana. Anda hanya perlu menutup mata dengan kain penutup lalu berjalan lurus sekitar 20 meter dari Sasono hingga menuju ke bagian tengah-tengah beringin kurung sepasang pohon beringin yang berada di alun-alun selatan. Banyak mitos yang beredar di kawasan alun-alun kidul ini bahwa orang yang benar-benar berhati bersih dan lurus yang bisa tepat berjalan melewati jalan di antara dua pohon beringin tersebut. Dan masih banyak permainan lain dan kuliner yang berada di alun-alun kidul ini. Dan kita akan lanjut menuju pojok beteng Kulon. Masyarakat Jogja sering menyebutnya Jokteng Kulon. Dan ini juga selesai direvitalisasikan. Pojok beteng Kulon berada di sudut barat daya tembok Beteng Baluarti. Pada sisi kiri bagian benteng dahulunya merupakan jalan tembus menuju Jalan MT Haryono. Namun sejak dipugar pada Juli 2020, jalan tersebut ditutup. Tujuannya untuk mengembalikan kondisi benteng seperti aslinya. Pada bagian atas pojok beteng Kulon hanya dilengkapi dengan 3 turret dan 10 longkangan tempat meriam. Tidak terdapat lorong dan juga gudang mesin. Dan saat ini kita sampai di perempatan Taman Sari. Dan ini adalah Plengkung Jagabaya atau Plengkung Taman Sari. Plengkung Jagabaya terletak di sebelah barat Keraton Yogyakarta, menghubungkan Jalan Lejen S. Parman dan Jalan Kadipaten Kidul.
Plengkung Jagabaya merupakan pintu masuk menuju kawasan Taman Sari, sehingga lebih dikenal dengan sebutan Plengkung Taman Sari. Jagabaya memiliki arti menjaga dari mara bahaya. Dalam bahasa Jawa, kata jaga berarti menjaga dan baya berarti bahaya. Bentuk Plengkung Jagabaya juga sudah tidak seperti aslinya. Terowongan dan atap melengkungnya sudah hilang dan kini menjadi gapura. Dan kita akan lanjut lagi ke pojok Beteng Lor. Pojok Beteng Lor terletak di sudut barat laut Benteng Baluwarti. Sama seperti pojok Beteng Kulon, tidak ada lorong ataupun gudang mesin. Dan pojok Beteng Lor ini dekat dengan parkiran Ngabean. Dan yang terakhir adalah Plengkung Jagasura atau Plengkung Ngasem. Plengkung Jagasura terletak di sebelah barat alun-alun utara, berbeda dengan Plengkung Tarunasura. Bentuk Plengkung Jagasura sudah dirombak menjadi dua gapura yang terpisah. Jagasura berasal dari kata jaga yang berarti menjaga dan sura yang berarti berani. Saat masih difungsikan sebagai benteng pertahanan, Plengkung Jagasura dijaga oleh prajurit-prajurit yang gagah dan tegas. Itulah tadi perjalanan saya mengelilingi tembok keraton yang menjadi salah satu ciri atau ikon Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.